Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, masih bisa bersua. Kita lanjutkan lagi, tetap pada judul yang sama ya. Sekarang Allah dan Allah Allah dan Allah seri ketiga. Aku mau menjelaskan Asmaul Husna. Asmaul Husna ini kalau kalian buka Google ini ya, ini sebentar, ini ya, maaf ini terlalu kecil mungkin nggak nampak. Ini yang ini nggak tahu, rusak mungkin, sudah lama ini ya, nggak mau hidup dia, baru dicas, dihidupin nggak mau lagi hidup, ngambek mungkin, mau diajak dakwah nggak mau, rusak dia, nggak tahu nanti mau didandanin atau cari ganti gimana caranya, rusak. Jadi ini aja ya, sorry ya terlalu kecil. Kalian buka Asmaul Husna ya. Nah gini di Google gampang kok, Asmaul Husna. Tarik ke yang ke 99. Tarik sampai ke 99, itu yang Maha Penyabar ya. Itu nanti kalau kamu urut dari 1 sampai ke 99, totalnya itu ada 99 nama. Ini nanti 100 plus Allah ini. Ya. Ini tolong diperhatikan dulu. 99 Asmaul Husna nanti plus 1 ini Allah ini. Ya. Aku ulangi lagi. Nama itu ada yang tidak bisa diterjemahkan. Ya. Contohnya begini, kamu tanya sama siapa dia? Sama ustadz kok, sama kiai kok, alumni mana terserah wis. Alumni Timur Tengah, yang orang bilang begitu kan? Kalau kita bilang jangan Timur Tengah lagi, Barat Tengah. Karena kita ada sebelah sininya. Entah itu Mesir, entah itu Madinah, entah itu nggak tahu mana lah yang kamu anggap top. Ya, tanya apa artinya Allah itu bisa diterjemahkan nggak? Allah itu bisa diterjemahkan nggak? Nggak ada yang bisa. Ya. Sementara Asmaul Husna yang 99 nama ini bisa diterjemahkan. Gitu tuh. Jadi nama itu bisa diterjemahkan, ini tidak bisa diterjemahkan. Berdasarkan pengamatanku ini, untuk selama ini loh ya, berdasarkan pengamatanku, ketika dia tidak bisa diterjemahkan, itu salah satu bukan satu-satunya. Salah satu menjadi ciri bahwa dia itu posisinya nama eksistensi. Aku udah jelaskan kemarin, ada nama eksistensi, ada nama posisi. Gitu loh ya. Nah, sekarang dari Asmaul Husna, ini dia nama posisi. Ini nama eksistensi. Ini yang kemarin itu kalau kita gabungkan menjadi Rob plus ilah. Ya. Oke. Nah, sekarang gini. Kata ya, ada sebuah kata di sini. Ya. Nih, diksinya ini. Itu nanti
Kalau aku kan mau bahas tentang nama ini, jadi aku tidak bahas yang lain ya. Sebuah diksi. Tuh, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti diksi itu terkelompok menjadi dua. Ya. Dua. Nah, ini namanya isim fa'il. Ini yang di pondok-pondok ini biasanya pinter ini. Nanti kalau kurang jelas tanya sama temanmu, keluargamu, entah apamu lah yang pernah di pondok. Isim fa'il ya. Nanti ada lagi isim mustaq. Mateni G ya le ya. Pemateni T, mustaq. Mateni G. Nih. Ya le, mustaq mateni G. Ya. Isim fa'il itu adalah kata atau diksi pelaku. Jadi dia sebagai pelaku. Ya. Sedangkan isim mustaq ini adalah kata jadian. Yang dibentuk dari kata lain, maksudnya gitu loh. Ya. Sekarang kalau kita ketemu nama ya kita kasih contoh itu ginilah supaya gampang. Ini segitiga pertama ya. Segitiga A, B, C pertama. Ya. Ini dasar pemikirannya di sini. Isim fa'il itu kata pelaku, isim mustaq itu kata jadian, dibentuk dari kata lain. Ya. Nah, sekarang aku kasih di bawahnya ini masih bisa nih. Ar-Rahman misalkan ya. Aku ambil contoh satu kata Ar-Rahman. Nah, ini ya. Ini nanti dia bisa menjadi begini. Dia bisa menjadi isim fa'il ya. Dia bisa menjadi isim mustaq. Nih, perhatikan kata Ar-Rahman. Ini isim fa'il, kata pelaku. Ini isim mustaq. Kata jadian, ya. Ar-Rahman itu ya. Kalau dia kata jadian ya, Ar-Rahman ini ya, kata jadian, dia dibentuk dari di mana di sini cabangnya? Di sini guys ya. Ar-Rahman itu berasal dari kata rohima. Nanti sama dengan ar-rohim ini. Rohima. Ya. Nih. Ya. Maka kalau Ar-Rahman dia menjadi isim mustaq ya. Dia menjadi penyayang. Sebentar. Penyayang. Ya. Kalau rohim ini menyayangi. Ya. Menyayangi. Ya. Paham? Jadi kata Ar-Rahman itu dibentuk dari kata rohima. Rohima. Pakai H enggak ya? Nanti kamu ceklah ke bahasa Arabiyunnya ya. Dia menjadi isim mustaq. Nih. Penyayang. Tapi hati-hati, dia bisa menjadi isim fa'il. Ya. Nah, jadi isim fa'il.
Ya memang sih kita tahu artinya itu penyayang. Ya. Bentar. Tetap aja artinya ya penyayang. Ya. Ini kan ada di sini nih. Tetapi ketika dia menjadi isim fa'il, dia tidak boleh diterjemahkan. Karena dia menjadi nama. Paham? Tak ulangi meneh supaya kon ngerti. Ya. Ar-Rahman ini kan salah satu contoh nih yang aku ambil dari 99 ini. Nanti contoh lainnya juga mau apa juga terserah lah, terserah kau ya. Itu bisa dia posisinya sebagai isim fa'il. Bisa sebagai isim mustaq. Lihat rangkaian kalimatnya. Ketika dia menjadi isim mustaq ya, silahkan saja diterjemahkan. Isim mustaq itu apa? Kata bentukan, kata jadian, kata yang dijadikan dari kata lain. Dari apa Ar-Rahman ya? Dari Rohimah ini. Maka, aku ulangi lagi. Ketika dia menjadi isim mustaq, dia bisa diterjemahkan penyayang. Oke. Tetapi ketika dia menjadi isim fa'il, yaitu nama, kita kan konteksnya sebetulnya aku kan mau menjelaskan nama ini toh, bukan yang lain sebetulnya. Cuma kan aku harus menjelaskan yang lain juga sebagai introduction untuk menjelaskan nama ini, nama yang agung ini, ya. Atau ini bukan ata, atau, ya. Ya, tulisannya dulu mau sekolah kedokteran jadi jelek. Atau, ya. Ketika Ar-Rahman itu menjadi nama, itu tidak boleh diterjemahkan. Cukup diketahui saja penyayang. Tapi tidak boleh diterjemahkan. Gitu loh. Ya. Tidak boleh diterjemahkan. Karena kalau nama diterjemahkan itu berbahaya. Contohnya ini. Ya. Kita ke sini dulu, Bible, ya. Ini Bible lama ini, ya. Aku dulu dapat tamu namanya Anne, panggilannya bacanya Anne, dari Australia. Cewek Australia. Ya, setelah diskusi sama aku sodori ini ndak mau dia. Ini by Holy Bible nih. Ini enggak mau dia. Nih. Nampak nggak, Le? Enggak mau dia aku ini. Kenapa? Dia bilang, "Kenapa kamu enggak mau? Ini bahasa Inggris lama." Enggak mampu. Bayangkan, orang Inggris baca Bible bahasa Inggris aja enggak mampu. Terus dikembalikan ini Bibelku, ini Bibel lama. Makanya kalian kalau punya Bibel lama itu disimpan. Di sini ada kata baka. Ini masih ada kata baka. Nanti kapan-kapan kita bahas. Baka itu adalah nama lain Mekah. Kalau kamu buka Al-Quran, kadang-kadang disebut baka dan Mekah. Makanya kamu sering baca Al-Quran, satu hari itu satu lembar aja, bolak-balik. Ya. Kamu baca ya supaya kamu ngerti. Di sini ada baka. Nah, seperti kemarin dari dua kitab suci yang aku bilang kan nama yang pertama kali disebut itu nama Allah. Makanya sebetulnya name of the name itu Allah, bukan nama yang lain. Ya. Di sini dia sudah berubah menjadi God. Kan sudah masalah. Kapan yang membuat langit dan bumi ini ngomong kalau dia punya nama God? Sesuatu yang menarik di sini, makanya teman-teman Kristen itu cobalah kamu buka nalarmu, daya pikirmu, ya, jangan berkeras hati. Kamu di dogma orang aja mau. Lebih baik kamu dogma orang daripada kamu di dogma orang. Kalau kita buka Bible bahasa Inggris, versi terjemahan bahasa Inggris, itu ada dua dia gunakan. Itu God
ada Lot. Gad ini yang mereka maksud ini loh. Jadi mereka sudah terjemahkan, jadi kacau jadinya. Ini dari ini. Tidak boleh sebetulnya diterjemahkan. Orang kemarin aku ngurus beberapa waktu lalu, aku pernah bilang bahwa ada mualaf ya, Mas Ari Emmanuel. Dan setelah kita syahadatkan, kita lihat baik kondisinya, bukan bukan asal-asalan, benar-benar mau masuk Islam. Setelah kita lihat beberapa bulan, akhirnya oke, kita bikinkan surat mu'alaf. Jadi gitu, kalau ada orang yang masuk Islam ya, mu'alaf itu, jangan langsung dibikinkan surat mu'alafnya. Kita lihat dulu, kita bina, dia benar-benar enggak. Kalau yang cuman bohong-bohongan aja sudah enggak perlu. Gitu. Kamu lihat berapa bulan, kondisinya bagus, baru bikinkan surat mu'alaf. Kan gitu. Nah, kemarin untuk Mas Emmanuel Ari itu, aku bikinkan surat mu'alaf ya dari Forum Arematea, sudah kita keluarkan. Kebetulan dibawa, dia mau ganti KTP, ganti nama ke kelurahan. Itu akhirnya kembali. Karena apa? Salah nulis nama. Salah nulis nama itu bisa jadi masalah. Misalkan begini. Ari, A-R-I sama Ari, A-R-I-E itu sudah beda. Itu loh. Nggak mau garap mereka, nggak mau dinas kependudukan, nggak mau ganti. Ini beda. Ini pakai IE gitu. Itu satu contoh kecil. Beda huruf aja nama itu sudah bermasalah. Karena nanti beda orang itu. Ini Ari yang A-R-I ini atau Ari yang A-R-I-E. Gitu. Itu beda huruf sudah bermasalah, apalagi diterjemahkan. Seperti ini. Diterjemahkan nama itu. Jadi masalah akhirnya sekarang. Sekarang siapa God itu? Dari sini kita tahu seperti ini, God itu Allah. Dan Lot itu tuh Yesus. Dari sini kita tahu ya bahwa level Yesus itu levelnya level Lot. Karena Yesus tidak pernah dikatakan sebagai God. Dari sini kita sudah bisa tahu. Orang Inggris ngerti bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan God. Yang jadi masalah kita sulit merujuknya karena di sini Allahnya sudah jadi God, gitu loh. Lampunya sudah gelap. Itu min. Ya. Oke. Kok sampai ke sana tadi? Ya. Aku hapus ini ya. Ini sekedar kamu pahami aja ya. Sekedar kamu pahami bahwa nama itu tidak boleh diterjemahkan. Oke, ini aku hapus nggak? Nggak usah wis. Sekarang aku mau jelaskan yang ini. Ketika sebuah kata atau diksi itu, yaitu Rohman itu menjadi isim fa'il, ya, menjadi nama, dia tidak boleh diterjemahkan, ya, kecuali dia sebagai isim mustaq. Ya, dia boleh, silahkan diterjemahkan. Nah, kita bisa lihat, oh ini isim fa'il, ini isim mustaq, nanti rangkaian kalimatnya itu yang menjelaskan. Gitu. Nah, aku akan menjelaskannya. Kita buka sebentar. Sini, Quran surat Ar-Rahman itu berapa, Le? 50. 55. Quran surat, kamu harus pintar kamu, Le, bisa bantu bapakmu. Kamu kalau kamu bodoh juga kan bapakmu repot. Makanya suruh ngaji supaya ngerti Al-Quran, pintar Al-Quran. Ar-Rahman. Betul 55? Ini surat 55 ayat pertama. Nih, sekarang kita fokus ke sini kita, ya.
Aku akan buktikan bahwa nama itu tidak boleh diterjemahkan, meskipun bisa diterjemahkan. Karena memang ada nama yang bisa diterjemahkan, ini ya. Dan dia bukan nama eksistensi, nama posisi. Jadi ini posisinya dia sebagai apa? Penyayang. Nama eksistensinya siapa? Allah. Kalau Allah ini nama yang tidak bisa diterjemahkan dan tidak boleh. Kalau ini bisa diterjemahkan tapi tetap tidak boleh diterjemahkan. Makanya kita sampai sekarang nyebutnya surat An-Nisa, nggak pernah kita sebut surat cewek. Ya, oke. Muter lagi ini. Sekarang kembali ke ini, ke Ar-Rahman ini. Kamu buka Al-Quranmu, buka Al-Qurannya, ya. Jangan merasa asing dengan Al-Quran. Kalau kamu Islam, Al-Quran itu ibarat air, kita ibarat ikan. Ya, lihat ini Quran surat Ar-Rahman ayat 1. Buka. Ya, aku juga buka di sini. Ini waktu sudah limit katanya. Aku buka di sini. Berapa le? 55 orang. Nih ya. Ayo kita ngaji bareng. Nih nggak tahu nih gimana depak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ya. Ini mustaq, isi mustaq apa isim fa'il ini? Ar-Rahman ini. Ya. Lihat kalimat berikutnya. Alamal Quran. Yang mengajarkan Al-Quran. Berarti ini kan sosok subjek, sebuah entitas. Ditambahi lagi khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Ya. Ditambahi lagi yang mengajar pandai bicara. Ya. Coba kita perhatikan. Ar-Rahman, ya, alamal Quran, khalaqal insan. Sampai sini aja dulu, sampai ayat berapa ini? 3 aja dulu. Sekarang kamu fokus ke ayat 1, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu posisinya isim fa'il atau isim mustaq. Setelah kamu lihat 2 ayat di belakang. Hati-hati. Maka kalau kita lihat 2 ayat ke belakangnya, maka Ar-Rahman itu tidak bisa tidak dia sebagai pelaku. Kalau dia pelaku, maka dia jatuhnya menjadi nama ini. Karena 99 nama ini semua itu pelaku. Allah sebagai pelaku, pengasih, penyayang dan sebagainya. Ya. Kalau ini nama eksistensi, ini nama posisi. Posisi beliau sebagai apa? Pengasih, penyayang, penyabar. Kalau yang terakhir itu. Ini bukan termasuk kelompok yang Asmaul Husna ini. Dia sendiri, maka ini kalau dijumlahkan menjadi 100. Ya, karena ini nama eksistensi, dengan ini nama posisi. Nah, sekarang kita lihat kembali ke ini, Ar-Rahman ayat 1. Ar-Rahman itu kalau di depak itu diterjemahkan, sebetulnya depak ini ambigu atau gimana ya? Sebetulnya dia tahu kok. Dalam kurung Allah, terus diterjemahkan lagi yang Maha Pengasih. Gitu. Nggak tahu di Al-Quranmu seperti apa? Di Al-Quranku seperti itu. Ya. Seharusnya nggak boleh, ya tulis saja, tulis Ar-Rahman ya Ar-Rahman, karena dia menjadi nama. Siapa Ar-Rahman itu? Ya kembali lagi, Ar-Rahman itu ya Allah ini. Jadi dia bukan posisi sebagai ini kata kerja apa nih, isi mustaq ini, bukan. Ya. Jadi ketika dia
nanti misalkan kamu ketemu Ar-Rahman di kalimat lain, dia bisa jadi bukan isim fa'il, dia isim mustaq. Silakan diterjemahkan. Kok di sini dia isim fa'il ini ya, dia menunjukkan sebuah nama eksistensi, pelaku. Dan itu, kesimpulan itu kita ambil dari 2 ayat berikutnya. Ar-Rahman. Ayat pertama, siapa Ar-Rahman itu? Nah, ini dia yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Gitu loh. Terus dia menciptakan manusia. Siapa dia itu? Kembali lagi ke ayat 1, si Ar-Rahman itu. Begitu juga ayat 2, siapa yang mengajarkan Al-Quran itu? Kembali lagi ke ayat 1, ya si Ar-Rahman itu. Jadi muter dia Ar-Rahman. Ayat 1, siapa yang mengajarkan Al-Quran? Kembali ke Ar-Rahman. Ayat 2, siapa yang mengajarkan Al-Quran? Kembali juga ke Ar-Rahman. Lalu pertanyaannya, siapa Ar-Rahman itu? Ya Gusti Allah Agung ini. Makanya Ar-Rahman itu karena dia sudah menjadi nama, yaitu isim fa'il, meskipun bisa, aku ulangi, tapi tidak boleh diterjemahkan. Tetap saja Ar-Rahman. Kecuali nanti bila Ar-Rahman Anda temukan pada rangkaian kalimat yang lain, silahkan diterjemahkan. Karena ketika itu dia fungsinya bukan sebagai nama. Ya. Oke, itu dari aku. Ini hujan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.